Ya, kembali lagi bersama saya, Eko Sujaro. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi pola bilangan ya untuk matematika kelas 8 semester 1 bagian pertama dengan submateri menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, bagi kalian yang menyimak penjelasan ini, kalian bisa juga sambil melihat buku matematika siswa yang sudah kalian pinjam di halaman 5 sampai dengan 21. Nah, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum melakukan subscribe, silahkan kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel saya. Ya, langsung saja. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengetahui pengertian barisan bilangan dengan benar, menentukan suku selanjutnya dari barisan bilangan dengan benar, dan menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan dengan benar. Nah, kita langsung ke pengertian dari barisan bilangan. Barisan bilangan itu adalah suatu susunan bilangan yang dijajarkan dengan aturan tertentu, ya. Aturan tersebut dinamakan dengan pola. Jadi ada keterkaitan antara pola dengan barisan bilangan, ya. Kalau pola itu adalah aturan, ya, pola itu aturannya, sedangkan barisan adalah suatu susunan bilangan, ya. Namanya barisan itu adalah susunan bilangan yang dijajarkan atau disusun dengan aturan atau pola tertentu. Contohnya, ya, dari yang paling mudah, ada barisan bilangan genap, ya, berisi bilangan-bilangan genap pastinya. Ya, di sini ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Barisan bilangan ganjil itu terdiri dari bilangan-bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ada juga bilangan kuadrat, yaitu bilangan yang diperoleh dengan cara mengkuadratkan bilangan asli, ya, mulai dari 1 dikuadratkan dan seterusnya. Ini 1 diperoleh dari mana? 1 kuadrat. 4 dari 2 kuadrat. 9 diperoleh dari 3 kuadrat. 16 diperoleh dari 4 kuadrat. 25 diperoleh dari 5 kuadrat. Urut terus ini, makanya saya tulis dan seterusnya. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui contoh-contoh barisan bilangan lain, ya, silahkan kalian buka di buku kalian masing-masing atau bisa kalian cari di internet. Kemudian kita akan berlatih, ya, untuk contoh yang pertama, menentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini, ya. Apa yang dimaksud dengan suku? Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu yang dimaksud dengan suku, suku itu adalah urutan bilangan, ya. Di sini untuk soal nomor 1, di sini ada 1. Ini dinamakan dengan suku 1 karena dia berada di urutan atau posisi pertama. Ini dinamakan suku kedua, 4 ini, ya. 4 ini dinamakan suku kedua karena dia berada di urutan kedua. 7 ini dinamakan suku ketiga karena berada di urutan ketiga dan seterusnya. Kemudian langsung saja kita kerjakan soalnya. Untuk soal nomor 1 bisa kita lihat susunan barisan bilangannya ini selalu naik, ya. Untuk mencari suku selanjutnya kita bisa menggunakan operasi tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, kalau susunannya naik, saya sarankan bisa kalian gunakan tambah atau kurang. Kalau naik tambah atau kali, ya. Kemudian kalau turun kurangi atau bagi. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 1 karena naik kita coba menggunakan penjumlahan dulu. 1 ke 4 itu bisa ditambah dengan 3, 4 ke 7. Kalau tambah 3, ya benar, ya. 7 sama 10 tambah 3 juga. 10 ke 13 tambah 3 juga. Berarti aturan nomor 1, ya, ini aturannya selalu menambah 3 suku sebelumnya. Jadi setelah 13 ini tinggal 13 tambah 3, hasilnya 11. Kemudian 16 tambah 3 19, 19 tambah 3 adalah 22. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Ya, nomor 2 di sini susunannya menurun, ya. Bisa kalian lihat susunannya menurun.
100, 80, 60, 40. Kalau menurun, kita gunakan kurang atau bagi sebelum menggunakan cara yang lain. Ya, 100 ke 80, bagaimana caranya? Dikurangi berapa? 20. 80 ke 60 kurangi 20 juga. 60 ke 40 kurangi 20 juga. Berarti aturan atau pola nomor 2 itu selalu mengurangi 20 untuk suku sebelumnya. Mengurangi dengan 20 suku sebelumnya untuk mencari suku berikutnya atau lanjutannya. Berarti setelah 40 tinggal 40 kurangi 20 ya. Hasilnya adalah 20. 20 kurangi 20 0 dan 0 kurangi 20 negatif 20. Untuk nomor 3, ini susunannya naik lagi. Karena susunannya naik, kita coba tambah ya. 6 ke 8. 6 ke 8 tambah 2. 8 ke 12 tambah 4, 12 ke 18 tambah 6, 18 ke 26 tambah 8. Nah, di sini tambah, tapi kok berbeda ya dengan yang dua soal di atas tadi. Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu kan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang selalu sama ya. Tapi untuk nomor 3 ini bilangannya beda-beda. Pertama 2, 4, 6, 8. Oh, tapi beda-beda ini juga ada polanya. Polanya itu apa? Pola bilangan genap. Tambah 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8, berarti selanjutnya tambah 10. Makanya di sini suku selanjutnya setelah 26 adalah 36. Setelah tambah 10 tambah 12, 36 tambah 12, 48. Kemudian selanjutnya tambah 14. 48 tambah 14 itu 62. Begitu ya. Untuk nomor 4, 2, 4, 8, dan 16. Suku selanjutnya berapa ya? Karena ini naik, tadi kita sudah coba pakai tambah, kurang. Kemudian kita sekarang coba yang naik ini pakai perkalian. 2, suku pertama 2, suku keduanya 4. 2 ke 4 ini dikalikan berapa? Kalikan 2. 4 ke 8, kalikan 2 juga. 8 ke 16, kalikan 2. Berarti yang keempat ini, soal nomor 4, pola yang digunakan adalah selalu mengalikan dengan angka 2. Jadi jawabannya 16 kali 2 adalah 32. 32 kali 2 64. Dan 64 kali 2 128. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian tentukan warna yang ada pada bilangan 100, 216, 317, dan 718. Ya, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di sini silakan kalian perhatikan terdapat dua warna, yaitu merah dan putih. Untuk menentukan warna pada bilangan ke 100, apakah kita harus menggambar? Sebaiknya jangan ya. Walaupun bisa, tapi sebaiknya jangan karena akan menghabiskan banyak waktu. Kita lihat saja di sini. Ya. Pola atau aturannya. Untuk angka 1, ya. Angka 1 itu menempati warna putih, 2 merah, 3 putih, 4 merah, dan seterusnya berselang-seling ya. Karena ada dua warna di sini, kita coba abaikan dulu angka 0. Di sini kita lihat yang menempati warna putih ada 1, 3, 5, 7, 9, dan yang menempati warna merah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, jadi ini coba kalian lihat, di sini ada pola. Untuk warna putih itu ditempati oleh bilangan ganjil, sedangkan warna merah ditempati oleh bilangan genap. Jadi untuk menentukan bilangan ke 100, 216, 317, dan 718, kita tinggal lihat saja bilangannya genap atau ganjil. Kalau genap berarti warna pitanya merah, kalau genap merah, kalau ganjil putih ya. 100 itu genap, berarti warna pitanya merah. 216 itu juga bilangan genap, berarti warna pitanya juga merah.
317 itu ganjil, berarti warna pitanya putih. Kemudian 718 ini adalah bilangan genap. Karena bilangan genap, maka warna pitanya adalah merah. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya contoh yang ketiga. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 600. Kemudian selanjutnya tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 225. Ya. Di sini akan saya berikan cara cepatnya untuk menentukan 3 bilangan berurutan dengan jumlah tertentu. Kalau misalnya kalian lihat di buku, itu ada langkah-langkahnya, dimulai dengan menjumlahkan satu-satu. Ya, mulai dari angka terkecil supaya sampai diperoleh angka yang diinginkan. Tapi di sini akan saya berikan trik cepatnya untuk menentukan 3 bilangan genap atau ganjil berurutan yang jumlahnya diminta, ya. Jadi yang pertama itu cari bilangan keduanya terlebih dahulu, ya. Jangan bilangan ke-1 atau bilangan ketiga, tapi bilangan keduanya terlebih dahulu. Dengan cara membagi bilangan yang diminta, ya, membagi jumlah yang diminta dengan 3. Nah, setelah ketemu bilangan keduanya, nanti bilangan pertama, ya, langkah keduanya cari bilangan pertama. Nah, bilangan pertama itu adalah bilangan ganjil atau genap tepat sebelum bilangan kedua. Jadi sesuai soal ya. Kalau misalnya yang diminta adalah bilangan ganjil, berarti kalian cari yang bilangan ganjil. Tapi kalau misalnya yang diminta adalah bilangan genap, kalian pakai yang bilangan genap. Kemudian yang ketiga, ya, bilangan ketiga adalah bilangan ganjil atau genap setelah bilangan kedua. Ya, jadi kita lanjutkan ya. Caranya untuk soal nomor 1, tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 600. Ya, kita cari bilangan ini, bilangan keduanya dulu ya. Bilangan keduanya adalah 600 dibagi 3, hasilnya adalah 200. Sebentar, supaya tidak ada kesalahan, ini saya ganti dulu. Ini harusnya adalah bilangan kedua, ini baru bilangan pertama, dan ini bilangan ketiga. Ini juga nomor 2 bilangan kedua, ini bilangan pertama. Ya, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis. Ya, untuk soal yang A kita cari dulu bilangan kedua dengan cara membagi 3 bilangan yang diminta ya. Kan di sini diminta jumlahnya 600. Berarti 600 kita bagi dengan 3. Ini akan diperoleh 200. 200 ini adalah bilangan kedua. Nah, langkah kedua kita cari bilangan pertama. Bilangan pertamanya ini kita cari ya. Kita cari bilangan genap sebelum 200 ya, tepat sebelum 200. Sebenarnya sebelum 200 kan ada 190, ada 192, 194, 196, ada 198, tapi kita cari yang tepat di bawah angka 200, yaitu 198. Jadi kita pilih bilangan pertamanya adalah 198. Nah, sedangkan bilangan ketiganya itu adalah bilangan genap yang tepat di atas 200.
yaitu 202. Nah, ketika bilangan ini kalau kita jumlahkan nanti hasilnya pasti 600. 200 tambah 198, 200, 202, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 600. Gitu ya. Kemudian untuk soal yang B, bilangan keduanya, ya ini tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 225. Kita cari bilangan keduanya dulu, sama seperti tadi, kita bagi jumlahnya dengan 3. 225 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 75. Ya, ini adalah bilangan kedua. Kemudian bilangan pertamanya adalah bilangan ganjil yang tepat sebelum 75, yaitu 73. Kemudian bilangan ketiganya yang terbesar itu adalah bilangan ganjil setelah 75, berapa? 77. Nah, jadi 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 225 adalah 73, 75, dan 77. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang keempat. Tentukan bilangan satuan dari 3 pangkat 100, yang kedua 2 pangkat 143. Nah, kita jawab dulu pertanyaan nomor 1. Bilangan satuan dari 3 pangkat 100. Ya, kalau misalnya kalian ini kan sekarang di rumah, tentu saja kalian pasti bisa mencari bilangan satuan dengan cara mencari menggunakan kalkulator. Tapi kalau misalnya kalian sedang di sekolah, sedang ulangan atau belajar tidak boleh menggunakan kalkulator, tentunya kalian harus tahu bagaimana cara mencari bilangan satuan dari suatu bilangan dengan pangkat yang besar tanpa menggunakan kalkulator. Ya, caranya adalah kita mencari sama seperti tadi, ya, ketika mencari warna pita pada contoh nomor 1 ya, mencari warna pita pada nomor tertentu. Nah, ini caranya juga sama. Kita cari dulu, pertama kita cari 3 pangkat 1 ya, yang akan kita lihat adalah angka satuannya, jadi angka yang ada di paling kanan. 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 ya, sama dengan 9. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kemudian 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81. Kemudian selanjutnya 3 pangkat 5, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 243. 3 pangkat 6, 729. Coba kita lihat di sini ya. Pemangkatan pertama hasilnya 3. Pemangkatan kedua satuannya 9. Pemangkatan ketiga satuannya 7. Pemangkatan keempat satuannya 1. Pemangkatan kelima satuannya 3. Pemangkatan keenam satuannya adalah 9 ya. Berarti di sini 397139. Berarti setelah 1 itu kembali lagi ke 39, dan kalau kita lanjutkan lagi pasti nanti akan bilangan angka satuannya setelah 9 yaitu 7, setelah 7 1, dan seterusnya begitu terus berulang. Berarti setelah berapa kali nih? 3971, berarti berulang setelah 4 kali ya. Berulang setelah 4 kali dipangkatkan. Maka angka satuan dari 3 pangkat 100 tinggal kita bagi pangkatnya, yang kita bagi pangkatnya ya, dengan 4. Kenapa dengan angka 4? Karena di sini berulang setelah pemangkatan 4 kali. 397139. Kembali lagi kan? Kalau misalnya kalian tidak percaya, silahkan kalian cek sendiri. 3 pangkat 7, 3 pangkat 8, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan di sini. Karena yang dibagi adalah pangkatnya ya, 100 bagi 4 itu 25. Karena tidak memiliki sisa, berarti angka satuannya adalah 1, yaitu angka terakhir dari pemangkatan ini. Kan 3971 ya kan, nggak bersisa, makanya angka satuan dari 3 pangkat 100 itu pasti 1. Kemudian untuk soal nomor 2,
bilangan satuan dari 2 pangkat 143. Ya, di sini ada caranya sama seperti tadi, kita pangkatkan dulu mulai dari pangkat 1 ya. Kita cari sampai angka satuannya itu berulang. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, dan seterusnya. Nah, di sini ya, kita lihat ini pengulangannya juga sama seperti tadi ya. Ketika 3 dipangkatkan itu berulang setelah 4 kali pemangkatan. Di sini 2 juga ternyata sama. 2 4 8 16 2 4. Ya kan? Setelah 1 2 3 4 kembali lagi ke 2, kemudian ke 4. Berarti caranya sama seperti tadi, tinggal kita bagi pangkatnya dengan angka 4. Sehingga karena ini pangkatnya 143, kita bagi 143 dengan 4. Hasilnya adalah 30. Hasilnya 143 bagi 4. Coba sebentar, 100. Hasilnya 35 ya. 35 masih sisa 3. Nah, karena sisa 3, kalau misalnya hasilnya koma, kalian tidak usah tulis koma berapa ya. Langsung saja sisanya berapa. Karena di sini sisa 3, saya tulis sisa 3. Ya. Maka angka satuan dari 2 pangkat 143 adalah angka satuan dari hasil pemangkatan ketiga, yaitu 8. Pemangkatan ketiga ini ya. 1, 2, 3. Angka satuannya adalah 8. Berarti angka satuan untuk 2 pangkat 143 yaitu 8. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kelima. Ya, di sini ada permasalahan. Pak Evan membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam terkecil. Berarti ini kolam yang paling kecil ya. Ada 1 warna biru dan warna putihnya ada 8. Kolam kedua birunya ada 4, putihnya ada berapa ini? 16 ya. Kemudian untuk kolam nomor 3 birunya ada 9, putihnya ada, oh ini tadi 12, ini ada 16. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ubin putih ketika ubin biru sebanyak 10.000 buah? Berapa banyak ubin biru ketika ubin putih sebanyak 10.008 buah? Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita perhatikan tabel berikut. Untuk kolam 1 ya, ubin birunya itu cuma ada 1 ya, 1 kali 1 karena persegi, 1 kali 1. Sedangkan ubin putihnya itu ada berapa ini ubin putih? Ada 8. Kemudian untuk kolam kedua itu ubin birunya ada 2 kali 2. Jadi ada 4 ubin biru ya. Sedangkan ubin putihnya itu harusnya ini kan 4 kali 4 ya, tapi dikurangi 4 karena di sini ada birunya, jadi cuma ada 12. Kemudian yang ubin ketiga di ubin ketiga itu warna birunya ada 9 ya, karena 3 kali 3. Kemudian ubin putihnya itu ada 16. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa terdapat keteraturan setelah pola pada kolam ke-1. Di kolam ke-1 itu birunya 1, putihnya 8. Ingat ya, pada pola ke-1, kolam ke-1, ubin birunya 1, putihnya 8. Nah, kemudian angka selanjutnya itu adalah 12, 16. Selisihnya berapa ini? Untuk ubin biru dulu ya. Kalau ubin biru ini sesuai dengan aturan bilangan kuadrat. Pada kolam ke-1 berarti ubin birunya 1 kuadrat, 1. Kolam kedua 2 kuadrat, 4. Kolam ketiga 3 kuadrat,
9. Berarti selanjutnya pasti kolam keempat, berarti 4 kuadrat untuk ubin biru. Itu ubin birunya ada 16. Untuk ubin biru di kolam kelima, berarti tinggal 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat atau 5 kali 5, hasilnya 25 dan seterusnya. Nah, tapi untuk ubin putih di sini kita harus mencari polanya atau keteraturannya terlebih dahulu. Di sini ubin putihnya 8, 12, 16. Nah, selisihnya berapa? 8 sama 12 itu selisihnya 4, 12 sama 16 selisihnya juga 4. Nah, tapi di sini yang kita gunakan adalah angka 8 ya. Ya, 8 ini adalah ubin putih pada kolam yang pertama. Nah, 8 supaya jadi 12 itu bagaimana? Ditambah 4 ya. Kemudian bisa juga 12 tambah 4, tapi di sini nanti angkanya selalu berubah. Nah, makanya di sini 1 kali 4, 2 kali 4. Ini kenapa? 4 ini dari mana sih 4 ini? 4 ini ya dari selisih antara 8 dan 12 dan 12 dengan 16. Makanya di sini untuk 12 itu 1 sama dengan 8 tambah 1 kali 4, sedangkan 16 8 tambah 2 kali 4, bukan 12 ditambah 4. Nah, dari tabel tersebut kita dapat melihat pola bahwa jumlah ubin warna biru adalah kuadrat dari urutan kolam, sedangkan jumlah ubin warna putih selalu bertambah 4 dengan melihat pola yang terbentuk. Kita dapat melanjutkan tabel seperti berikut. Nah, seperti yang tadi saya katakan, untuk ubin biru tinggal urutan keberapa, misalnya kolam keempat berarti 4 kuadrat, hasilnya 16. Kolam kelima 5 kuadrat 25, kolam keenam 6 kuadrat 36. Nah, tapi ubin putihnya di sini ya, urutan keempat atau kolam keempat itu tinggal 8 tambah berapa? Berarti ini kan 1 2. Di sini 3 4 5 berarti urut ya. Ini adalah bilangan yang berurutan 1 2 3 4 5. Kalau diteruskan berarti sini 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Tapi yang angka depan dan belakang ini selalu sama, yaitu 8 dan 4. Nah, jadi triknya perhatikan pola ubin putih dan biru ya. Untuk ubin putih itu kuadrat dari urutan kolam, sedangkan ubin biru adalah 8 ditambah urutan kolam terus dikurangi 1 dikali dengan 4. Misalnya contoh seperti kolam 2 tadi ya. Ini kan kolam kedua, berarti kan yang ini ya. Mencari ubin putih ini ya. Ada kesalahan lagi nih. Ubin putih. Ini ubin biru dan ini yang putih. Jadi untuk mengerjakan kalian harus mengetahui pola atau aturannya terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan coba menyelesaikan pertanyaan untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi bagaimana menentukan banyaknya ubin putih ketika ubin biru 10.000 ubin ya. Ubin biru itu 10.000 ubin. Tadi cara untuk mencari ubin biru adalah dengan dikuadratkan. Berarti untuk mencari ini ya, kolam keberapa tinggal di akar, karena 10.000 itu adalah 100 kali 100. Berarti jumlah ubin putih ketika ubin birunya 10.000 ya, ini berada pada kolam ke 100. Jadi ubin putihnya berapa? Tadi mencari ubin putih tinggal 8 ditambah urutan kolam dikurangi 1 dikali 4. Nah, di sini urutan kolamnya kan ke 100. Berarti 8 tambah 100 kurangi 1 kan 99. Kemudian dikali 4. Kemudian kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. 99 kali 4 396. Kita tambahkan dengan 8, hasilnya adalah 404. Jadi banyaknya ubin warna putih ketika ubin biru sebanyak 10.000 buah adalah
berapa ini? 404 ya. Nah, kemudian untuk mempermudah silakan kalian lihat di sini akan kita buat sebuah rumusan ya. N itu untuk urutan kolam. UNP itu banyak ubin pada kolam ke N. UNB berarti banyak ubin biru pada kolam urutan keberapa. A adalah banyak ubin biru di kolam pertama, B adalah selisih ubin biru pada kolam ke-1 dan kedua, sehingga dapat dirumuskan UNB ya itu sama dengan N kuadrat dan UNB itu sama dengan A ditambah N-1 kali B. Sehingga untuk mencari banyak ubin biru ketika ubin putih sebanyak 10.008 bisa kita cari dengan cara ini ya, mencari UNP atau mencari banyaknya ubin putih pada kolam ke berapa gitu ya. Kenapa? Karena yang diketahui di sini adalah banyaknya ubin putih. Jadi kita pakai rumus untuk ubin putih. Nah, tinggal kita masukkan A-nya adalah 8, N-nya belum tahu, B-nya adalah 4. Jadi yang sudah tahu kita tuliskan di sini langsung saja. Banyak ubin putihnya kan 10.008, A-nya 8, B-nya 4. Yang belum tahu kita tulis apa adanya dulu. Nah, selanjutnya ini kan bisa dikalikan ya. Kalian sudah belajar aljabar di kelas 7. N-1 kali 4 sama aja dengan 4 kali N-1. Nah, kemudian setelah itu kalau seperti ini, kemudian 8-nya kita pindah ruas. Ini positif pindah ruas jadi negatif. 10.008 dikurangi 8 sama dengan 4 kali N-1. Ini 10.008 kurangi 8 hasilnya 10.000. Ya, kemudian 10.000-nya kita bagi dengan 4 sehingga 4-nya di sini hilang karena kita pindah ruas ke sini. Ini kan 4 kali N-1. Kalau dipindah ruas jadi bagi. Sehingga nanti akan ditemukan N-1. 10.000 dibagi 4 hasilnya adalah 2.500. Nah, ini belum ketemu N-nya tapi baru N-1. Jadi N-nya berapa? Tinggal 2.500 dikurangi 1 sehingga ketemu N-nya adalah 2.499. Jadi ubin putih sebanyak 10.008 terdapat pada kolam ke 2.499. Nah, maka banyaknya ubin biru ketika ubin putih sebanyak 10.008 adalah, kita cari saja N kuadrat. Tadi N-nya adalah 2.499, tinggal kita kuadratkan. Hasilnya adalah 6.245.001. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.